Oke, saya dari Swerlan. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang apa yang telah terjadi pada saya beberapa tahun yang lalu ya. Jika ada sebuah pertanyaan sudah bekerja keras tapi tidak kunjung sukses atau kaya, nah ini memang bakal banyak faktor ya yang mempengaruhi hal ini. Jadi tidak hanya satu faktor saya yakin. Namun saya pernah ada dalam kondisi ini. Jadi waktu itu saya merasa sudah bekerja keras tapi tidak kunjung untuk sukses gitu ya. Tidak kunjung kaya istilahnya seperti itu. Nah, suatu waktu itu liburan akhir semester waktu saya masih kuliah, saya pulang kampung waktu itu ternyata bulan haji ya. Jadi di kampung itu istilahnya musim ibadah haji. Jadi kalau misalkan di kampung ada orang yang mau naik haji biasanya diantar rame-rame ke kota gitu oleh tetangganya. Nah kebetulan orang tua saya ini bercerita sama saya begitu antusias mempersiapkan segala sesuatu, katanya mau nganter tetangganya ke kota itu untuk menunaikan ibadah haji gitu. Nah dari situ saya berpikir orang tua saya mengantar tetangga saja ke kota untuk menunaikan ibadah haji, mereka sudah sangat antusias dan bergembira gitu. Lalu secara spontan di situ saya mikir, ya Tuhan, saya bilang kalau misalkan saya nanti kaya, saya ingin memberangkatkan kedua orang tua saya naik haji gitu. Nah seperti itu. Lalu terjadi juga perbincangan di antara saya dan orang tua saya. Ibu saya ngomong gini, nggak nyangka ya si A tetangga saya ini ibadah haji gitu. Lalu bapak saya nih nimpalin, ya pantas katanya dia naik haji karena kan dia orang baik katanya. Walaupun penghasilannya tidak seberapa, tapi bermanfaat bagi orang banyak bla 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 gitu kan. Nah intinya di situ ada nilai manfaat dari si orang tersebut. Dan konon memang katanya orang yang naik ibadah haji ini jika memang dia sudah pantas gitu, bahkan akan diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke tanah suci seperti itu. Nah di situ malamnya saya lalu berpikir tentang kata-kata bapak saya tadi bahwa di situ seseorang ini memang pantas untuk naik ibadah haji. Lalu saya berpikir apakah memang benar ada level kepantasan setiap pribadi orang gitu. Jadi kalau misalnya seseorang ini sudah pantas untuk mendapatkan sesuatu, maka tentu dia akan dengan mudah untuk mendapatkannya gitu. Nah, waktu itu saya singkat cerita saya pergi lagi ke Bandung ya. Di Bandung waktu itu saya merenung tentang apa yang telah terjadi walaupun hanya sedikit gitu ya. Tapi itu sangat bermakna kepada saya dan mulai saat itu gara-gara ada kata pantas itu saya mulai memperbaiki diri gitu. Jadi walaupun uh, jadi waktu itu saya memang agak urakan ya, dalam artian saya pemain band ini itu kurang bagus lah gitu ya. Mungkin kalau misalnya sekarang sudah bagus gitu. Nah di situ saya mikir kalau dulu target usaha saya adalah target bekerja keras saya adalah untuk mendapatkan rumah yang bagus dan mobil. Sejak saat itu tidak lagi gitu. Jadi di setiap tujuan saya selalu menyisipkan sebuah nilai manfaat gitu. Salah satunya waktu itu ya Tuhan, saya bilang kalau misalnya saya nanti kaya, saya ingin memberangkatkan kedua orang tua saya naik haji gitu. Lalu juga saya jadi teringat ada yang namanya level kepantasan. Jadi uh, kalau seseorang itu memang pantas untuk mendapatkannya, insya Allah akan dengan mudah Tuhan akan ngasih kesuksesan ataupun kekayaan pada orang tersebut. Dari situ juga saya mulai berubah, hidup menjadi lebih baik gitu ya. Jadi yang tadinya buruk ke arah yang lebih baik itu, walaupun memang prosesnya tidak mudah seperti itu. Dan memang secara uh, dari waktu ke waktu sejak saat itu saya juga mulai berubah. Tujuan hidup saya juga, tujuan sukses saya tidak hanya mengejar materi semata, berangsur-angsur baik gitu. Saya mulai menemukan istilahnya jalan-jalan yang sangat tidak diduga gitu. Bahkan untuk bisnis online yang saya tekuni sekarang ini tidak pernah menduga sama sekali gitu. Saya cuma kenal internet, lalu baca-baca artikel, dan sampailah di mana di situ saya harus mengerjakan bisnis online gitu. Nah itulah pengalaman saya tentang
niat ya. Jadi intinya kalau misalnya dirangkum dari pengalaman saya ini, hal yang terpenting jika kita sudah mentok gitu kan, tidak kunjung sukses ataupun kaya ataupun berhasil, tidak kunjung berhasil, maka coba rubah niat dan tujuan kita untuk ini untuk apa gitu. Nah, selalu sisipkan nilai manfaat. Jadi dalam setiap tujuan, kalau misalnya Anda kaya, Anda ingin kaya, maka coba tujuan Anda tidak hanya mengejar kepuasan Anda semata, tapi nilai manfaat juga untuk orang lain gitu. Entah itu misalnya kalau misalnya teman-teman lihat ada pembangunan masjid yang lagi berlangsung, tiba-tiba teman-teman nyeletuk dalam hati misalnya, ya Tuhan, kalau saya kaya nih, saya mau bangun nih masjid gitu kan, saya selesaikan gitu. Nah, nggak apa-apa gitu, walaupun memang kelihatannya mustahil, tapi sesungguhnya kalau misalkan Tuhan mengizinkan, maka tentu akan terjadi dengan sendirinya gitu. Bahkan saya sampai sekarang juga saya tidak menyangka akan menekuni bisnis online yang sekarang ini gitu, seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah niat dan tujuan, lalu yang kedua adalah level kepantasan. Jadi saya sangat merasa bahwa dulu hidup saya kurang bagus lah istilahnya. Setelah saya merubah diri menjadi lebih baik, ternyata memang jalan-jalan yang tidak diduga itu menuju keberhasilan ini berdatangan gitu. Selalu ada petunjuk. Jadi kalau misalkan dalam istilah saya, I keep looking for the clue. Jadi saya terus mencari petunjuk di samping saya terus berupaya memperbaiki diri. Oke. Nah, itu mungkin yang saya share kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.